Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita membuat bisnis kita bertumbuh dengan lebih cepat dan lebih hebat. Maka izinkan saya sharing sedikit sebelum nanti narasumbernya langsung berbicara dengan rekan-rekan sekalian. Tadi saya ngintip Dodi dan Sandi ada 140. Tetapi yang sangat menggoda mata saya pertama adalah Dodi punya template background tuh keren banget ya, why aga gitu. Yang kedua yang menggoda saya adalah kumisnya Sandi. Itu kenapa sih? Kebanyakan teh kotak gua rasa itu ya kayaknya. Kebanyakan teh kotak. Iya, oke. Nah hari ini kita bicara ya, zaman sudah berubah loh rekan-rekan sekalian. Di mana hari ini tuh orang dari rumah bisa punya banyak uang. Orang menyebutnya adalah gig economy, di mana pola kerja baru, orang yang nggak perlu ngantor, cukup menukar dia punya keahlian dengan uang. Ini keren banget. Makanya kalau tadi Bapak Agusman sharing dengan rekan-rekan sekalian bagaimana digitalization, mau tidak mau, siap tidak siap, harus mau dan harus siap. Itu memang benar banget karena di era yang sudah serba virtual seperti ini, kalau kita masih ngotot mau mengandalkan by people, udah kalah cepat dengan teknologi, dan teknologi sudah menjadi game changer. Terbukti apa? Hari ini ada orang yang gara-gara ilustrasi freelance aja lewat virtual bisa kaya. Hari ini ada orang-orang yang bisa melakukan kerjaannya di Indonesia dan memberikan support untuk orang-orang yang ada belahan dunia di luar negeri sana. Bahkan kalau kita lihat lagi, banyak banget yang bisa jadi konsultan hanya dengan zoominar seperti ini. Kemudian ada juga yang jadi maklar, dan yang seru lagi ada juga yang bisa kaya banget dengan menjadi YouTuber. Artinya apa? Artinya memang ekonomi sudah berubah total dan digital menjadi sebuah percepatan. 2 hari yang lalu saya dan Sandi datang ke salah satu kantor yang baru relocation di Alam Sutra. Itu ada ketemu anak muda, umurnya baru 24 tahun dan dia sudah memulai bisnis ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Tetapi kemudian baru boom bisnisnya setelah ada digitalization. Dan ini cewek, kalem banget anaknya, dan kita nggak nyangka ternyata dia melakukan pergerakan bisnis asuransinya dia melalui digital. Dan yang menariknya adalah dia tidak pernah DM loh orangnya, dia pakainya Instagram. Tetapi orang yang tertarik menghubungi dia, dan menariknya dia bisa closing 165 juta dan nasabahnya di luar pulau, dan juga nasabahnya mau disuruh medical dan yang lain-lain. Penjualannya perfecto. Nah ini yang saya bilang keren banget. Artinya bahwa teknologi memampukan dan membuat itu terjadi. Maka hari ini kita udah benar-benar harusnya bekerja cerdas, bukan lagi bekerja culas, dalam artian selalu cemburu, selalu takut lihat orang lain sukses, ngiri gitu ya. Dan yang harus kita lakukan adalah sekarang yuk manfaatkan semua yang ada, semua yang bisa kita gunakan untuk mengempower bisnis kita menjadi tumbuh lebih cepat, lebih dahsyat, dan tentunya lebih hebat. Nah, kalau digital sudah memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memperbesar bisnis ini, membangun reputasi, menjual branding Anda, maka kita juga bisa bantu what is in it for me behind the scene. Ketika Anda ngajak orang, ketika Anda bisa mempersuade orang, apa untungnya buat Anda dan apa untungnya buat mereka. Untung buat mereka udah pasti, mereka akan menjajaki bisnis tanpa batas waktu dan ruang dengan potensi income yang luar biasa yang nanti akan di-sharingkan oleh Pak Dimas. Belum sharing kan, Sandi dan belum Bu, Sandi belum kan? Masih dirahasiakan Bu. Tapi kalau Ibu mau buka-buka dikit boleh Bu. Nggak mau. Nggak seru nanti, nggak seksi ya. Jadi biar Pak Dimas yang nanti akan sharing seberapa gede potensinya. Tetapi yang saya mau bilang adalah seperti ini. Dalam hidup kita perlu kesiapan dan juga kita perlu sebuah peluang. Ketika ada peluang tanpa kesiapan, artinya akan sia-sia peluang itu datang begitu saja. Kesiapan aja tanpa peluang, makanya perlu kerja yang luar biasa ekstra untuk kemudian memvaluekan potensi tersebut. Tetapi ketika kesiapan dan persiapan itu, kesiapan dan peluang itu bertemu, itulah yang disebut dengan luck atau hoki. Nah, hari ini kesiapan kita sudah ada dengan digitalization yang membuat Anda bisa menjamah berbagai area dengan tanpa batasan waktu dan ruang. Anda di Surabaya bisa berbicara dengan orang Jakarta,
Jakarta, Anda di Jakarta bisa berbicara dengan orang di Samarinda dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Anda bisa melink dengan rekan-rekan Anda yang bahkan mungkin di luar negeri. Ditambah lagi hari ini dengan digitalization, dengan work from home, dengan new normal, kita tidak melihat lagi batasan jam kerja. Bahkan sampai tengah malam pun kita masih bisa melakukan diskusi dengan orang dari berbagai pihak. Contoh, 2 hari yang lalu juga saya mengikuti seminar MDRT dengan di Beirut, di mana dia memperingati meninggalnya Bapak Mehdi, seorang legendaris MDRT dunia yang wafat. Jadi seminar diadakan di Beirut dan itu waktu Beirut, jadi waktu Indonesianya sekitar waktu WIB-nya sekitar jam 9 malam. Dan itu bisa terjadi. Nah artinya so what dengan kita? Bisnis kita sudah pasti kalau kita berbicara penetrasi asuransi masih amat rendah, tapi thank you dengan COVID, despite of semua kesulitannya, COVID menjadi sebuah wacana baru untuk kita, untuk penetrasi asuransi itu ditingkatkan dan juga pengertian asuransi dimampukan. Kalau kita lihat yang tadinya pemahaman orang tentang asuransi baru 1 digit, saat ini pemahaman orang asuransi tentang pentingnya asuransi menuju kepada 2 digit menjadi 24%. Dan dari penetrasi survei yang dilakukan, 89,7% hari ini mengatakan perlu asuransi. Nah, asuransi apa yang mereka perlukan? Ternyata yang utama dan terutama adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan apa yang mereka cari? Asuransi kesehatan yang nggak perlu medical. Dan tapi intinya, karena penetrasi asuransi masih sangat rendah, sementara kesadaran berasuransi sangat tinggi, maka kita perlu nih, echo. Kita perlu suara yang menyambung lidah kita. Karena suara kita cuma bisa punya 24 jam sehari, karena tangan kita cuma punya radius khusus karena dengan kondisi saat ini. Maka yang kita lakukan adalah mampukan orang lain untuk bersama-sama give hand each other untuk kemudian memberdayakan dan menjadi berdaya bersama-sama. Apa caranya? Agent get agent. Hari ini total leader kita nggak banyak karena struktur organisasi kita juga berubah dari 4 layer menjadi 3 layer. Tapi bukan berarti mesin rekrutnya berhenti. Justru mesin rekrut itu akan bergerak kalau kita memberdayakan banyak orang. Caranya gimana? Jadikan Anda menjadi orang yang bisnis ini menjadi hati dan jiwa Anda, sehingga Anda duduk aja auranya langsung kena nih. Dengan digital ini auranya ketangkep. Once sudah ketangkep, setiap Anda bertemu orang, setiap Anda berbicara dengan orang, radarnya harus nyala. Bahwa radarnya adalah peluang bisnis. Bahwa radarnya adalah berbicara bisnis. 2 hal. Berbicara tentang solusi asuransi untuk nasabah dan berbicara tentang solusi keuangan untuk calon agen. Dua-duanya bisa masuk. When you recruit, you sell. When you sell, you recruit. Nah, dengan ini dilakukan, maka orang yang Anda ajak di dalam bisnis ini, orang tersebut, halo, saya belum selesai. Orang tersebut yang Anda ajak berbicara juga akan bisa menghasilkan income untuk dia, dan orang tersebut juga akan memberikan proteksi income. Nah, menariknya adalah ketika kita mengajak orang tersebut dan orang tersebut sukses, maka atas income pribadinya aja, kalau kita bicara produk yang paling tinggi aja komisinya 35% dengan peluang bonus 18%, artinya kita bisa mengantongi 53% dari omset. Belum lagi kalau orang tersebut sukses, maka karena orang tersebut kita yang mereferral atau kita yang mengajak, agent get agent, maka orang tersebut pun juga akan memberikan dampak kepada kita. Atas dia sendiri dia akan untung omset yang 53% tadi, untungnya masuk ke kantong. Atas Anda mendapatkan 20% dari komisinya, dari si 35%-nya. Nah, ini kalau Anda lakukan 1 kali memang nggak berasa, tetapi Anda harus lakukannya again and again and again and again and again. Itu yang tadi saya bilang. Kalau Anda bingung, Bu, kapan rekrut, kapan jual, tadi saya bilang, when you recruit, you sell. When you sell, you recruit. Sehingga kalau nanti Pak Dimas memberikan sebuah formula, one day ketemu 2 orang, 1 minggu bisa close 1 orang, dan pola itu terus dilakukan, snowball effect, maka dampak income-nya luar biasa. Ini yang selalu harus kita gerakkan. Sekarang tugas kita adalah seperti flyer ini, help more to give more
to get more. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, lakukan yang terbaik di posisi Anda, karena kita nggak bisa tinggal diam, karena dunia terus bergerak. Dan agen get agen dengan passive income 20% adalah sebuah opportunity yang sayang sekali kalau kita abaikan begitu saja. Nggak ada ruginya. Ya kan Bapak Ibu? Setiap kali ketemu ngobrol, setiap kali ketemu ngobrol, lama-lama akan menjadi magnet bagi kita. Kalau Bapak Ibu belum bisa membuktikannya, mungkin Anda belum mencobanya. Coba lakukan dan tidak pernah ada ruginya. Sukses buat Anda dan pastikan bisnis ini bertumbuh dengan cepat, sehat, dan kuat.